Jadi 10 program PKK itu diantaranya adalah pelestarian lingkungan. Sehingga kita harus melestarikan lingkungan kita agar lingkungan kita lebih hijau, lebih sehat. Kebun itu sebenarnya bukan hanya untuk menanami tanah saja ya, tapi di sana juga ada ruang harapan, ruang untuk belajar bagaimana kita bekerja sama, bagaimana kita berinteraksi dengan tanaman yang juga makhluk hidup, bisa mengedukasi ibu-ibu, anak-anak untuk mencintai lingkungan. Selamat pagi, saya Puji Utami. Saya Ketua PKK RW 08, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggerahan. Sekarang kita lagi berada di kebun Aku Hatinya PKK, Akademi Kompos. Di kebun Aku Hatinya PKK Akademi Kompos ini luasnya adalah sekitar 300 meter persegi. Di sini kita menanam sayuran dan juga buah-buahan serta tanaman bunganya. Teman-teman, di sini ada tanaman istimewa, itu adalah tanaman angkung. Tanaman ini sangat bermanfaat untuk mengobati penyakit stroke, jantung, kolesterol. Sayangnya ini belum mateng ya. Kalau dia udah mateng warnanya seperti anggur, warnanya agak keungu-unguan gitu dan bisa langsung dimakan atau diminum. Awalnya itu saya ditunjuk sebagai Ketua PKK RW 08 itu dengan kas 0 gitu ya, tidak ada kas. Terus saya melihat bahwa di lingkungan RW 08 ini banyak kebun-kebun kosong yang tidak terurus. Lalu saya minta kepada Ketua RW, apakah kita boleh menanami kebun tersebut sehingga kita bisa mengisi kas PKK kita gitu. Lalu merambah ke kebun Akademi Kompos. Semula Akademi Kompos ini didirikan oleh Pak Artomo sebagai founder. Beliau mendirikan pengolahan sampah organik sehingga kita bisa menggunakan kompos yang sudah dibuat sendiri untuk di kebun, sehingga kita sudah terintegrasi antara pengolahan kompos dengan kebun. Teman-teman, di kebun ini ada 4 pilar ya. Pertama adalah warung hidup seperti kangkung, menanam kangkung, bayam, kacang panjang, dan juga kenikir. Karena warung hidup itu bisa kita maksimalkan untuk mengurangi biaya dapur. Jadi kita tidak perlu membeli sayuran dari luar. Kemudian ada juga apotik hidup. Nah, apotik hidup ini
berisikan tanaman yang untuk obat-obatan gitu, seperti kunyit, kencur, jahe gitu. Juga ada yang namanya bang hidup. Bang hidup itu buah-buahan gitu. Karena buah-buahan itu cukup lama untuk dipanennya. Tapi sekali panen itu alhamdulillah banyak hasilnya seperti anggur, mangga, dan nangka. Sekarang kita bisa menggunakan sampah sebagai media tanam. Jadi kita tidak usah beli lagi. Tapi kalau untuk kohe, kotoran hewan itu kambing ya masih kita beli untuk pupuknya, pupuk kandangnya. Teman-teman di sini di beberapa kebun di RW 08 Petukangan Selatan ada beberapa pengolahan sampah organik dengan mencacah sampah-sampah organiknya untuk dijadikan media tanam. Mari kita lihat prosesnya. Alat pencacah daun ini kita bikin sendiri dari ember cat, kemudian ember cat bekas, dan juga kita membeli dinamo, mesin cuci ya. Lalu pisaunya juga bisa dibeli, kita pasang sendiri. Kemudian ini alat pencacahnya untuk pemakaian di rumah, agar sampah organik yang di rumah berupa daun-daunan bisa kita jadikan media tanam. Tahap pertamanya kita cacah dulu ininya sampahnya, sampah organiknya kita cacah. Ayo kita cacah dulu. Nah, udah cukup, yuk kita matikan mesinnya. Nah, ini teman-teman ada sampah yang sudah kita cacah, yang dari daun utuh menjadi kecil-kecil. Tapi ada juga yang tidak tercacah. Tapi ini tidak ada masalah, tidak dicacah pun tidak apa-apa. Karena makin kecil sampah itu dicacah, makin cepat terurai. Setelah itu kita akan campur dengan kohe dan kompos. Sudah dicampur cacahan daun itu dengan media tanam yang lain, yaitu seperti kohe itu satu bagian, lalu kompos satu bagian, kemudian juga ada media tanahnya ya satu bagian. Kita campur, setelah itu kita semprot dengan biowash. Setelah itu kita bisa memindah tanamnya. Nih di sini ada pohon tomat. Sekarang kita akan coba membuat memindahkan media tanam ini ke dalam pot. Jadi berkebun organik itu sangat mudah dan efisien karena barang-barang semuanya itu terdapat di kebun. Sehingga ibu-ibu nggak perlu repot lagi dan mengeluarkan uang lagi untuk mendapatkan contohnya media tanam.
Kebun itu sebenarnya bukan hanya untuk menanami tanah saja ya, tapi di sana juga ada ruang, ruang harapan, ruang untuk belajar bagaimana bibit yang kecil itu bisa tumbuh menjadi kehidupan yang sangat besar. Ah, ibu-ibu lagi panen apa nih? Nih, kacang panjang nih. Oh, ini ada yang udah tua nih. Harusnya yang- jangan dipanen nih. Kalau yang seperti ini, Ya ini sama nih, kita bisa jadiin bibit, biarin aja di jadi pohon biarkan gitu. saja. Iya, dibiarin aja. Ya Nanti udah dia lanjut. punya. Main, Ibu. Ini ada timun juga yang sudah tua sekali. Ini kita biarkan untuk menjadi bibit. Nanti kalau sudah kuning sekali ya, baru kita ambil. Kalau dia tidak jatuh ke bawah, lalu bijinya kita jemur untuk dibibitkan lagi. Kalau kami karena di sini kan kebanyakan kader-kadernya ibu atau warganya warga lansia ya. Saya mengajak mereka untuk memanen hasil panennya itu mereka kadang-kadang beli dengan harga lebih malahan. Kalau di sini itu bercocok tanamnya tuh cuma untuk seneng-seneng gitu ya. Tapi manfaatnya tuh banyak sekali gitu. Panen raya. Panen raya. Jadi di sini ada 8 RT. 4 RT kena kalau hujan deras sekali itu ada tergenang air gitu ya. Bahkan bisa sampai nggak sampai masuk rumah sih, cuman sampai teras gitu. Sehingga mereka tuh nggak bisa kemana-mana karena jalanannya juga tertutup air gitu. Tapi ada 4 RT yang tidak kena banjir. Nah, saya ibu-ibu PKK yang di 4 RT ini saya minta untuk memasak. Lalu saya ambilkan tanaman-tanaman atau sayuran yang ada di kebun untuk dimasak dan dibagi-bagikan ke mereka yang terkena banjir. Karena itu sebagai ketahanan pangan dari wilayah kita.
Nah, teman-teman, di sini kita lihat ada hidroponik. Ini adalah inovasi kami, dan di sini adalah hidroponik tapolimik, yaitu hidroponik tanpa pompa, listrik, dan AB mix. Ini sedang kami kembangkan agar tanaman ini lebih ramah lingkungan dan juga bisa dikonsumsi tanpa kimia. Nah, teman-teman, di sini kita sedang membuat hidroponik tapolimix. Hidroponik tanpa pompa, listrik, dan AB mix. Caranya adalah menggunakan gelas air mineral yang sudah kita lubangi, lalu kita isi dengan media tanam yang kemarin kita sudah ajarkan juga bagaimana cara membuatnya. Ini kita isi separuh, lalu kita tanami bibit. Jangan lupa kita memasukkan juga sumbu ya, sumbu. Karena hidroponik ini bisa juga menggunakan air sehingga tidak usah disiram setiap hari. Nah, ibu-ibu, jadi di sini ibu-ibu bisa berkebun dengan duduk. Bukan kendala kita tidak bisa berkebun karena keterbatasan fisik kita. Tapi di sini kita lihat dengan hidroponik tapolimik, kita bisa berkebun dengan santai dan duduk. Hidroponik tapolimik ini sebenarnya masih baru ya, masih kita kembangkan gitu. Malah yang mengembangkan itu anak-anak SD min 09, mereka ikut lomba, dilombakan dan ternyata menang gitu loh. Karena ini hidroponik tapolimik ini belum ada di mana-mana. Hanya di alhamdulillah kita yang sudah mengembangkannya gitu. Walaupun belum tumbuhnya bagus gitu ya. Karena butuh perawatan yang lebih intensif sih. Nah, teman-teman, di sini kita membuat pupuk cair biowash ya. Caranya adalah ketika kita memakan buah, kulitnya jangan dibuang, tapi disimpan untuk pupuk. Nah, di membuat pupuk biowash ini ada formulanya, yaitu 1:5:25. 1 untuk aktivatornya, dan 5 BO-nya, bahan organiknya, terus 25 adalah airnya. Jadi di sini kita lihat, timbangan ini ada 300 gram. Berarti airnya itu 300 kali 5, jadi 1,5 liter ya. Kita taruh, atau kita taruh ininya dulu di toples. Nah, untuk aktivatornya di sini adalah aktivator dari mikroba ya. Nah, ini kita kasih 6. Jadi 6 tutup botol ya, adalah 60 ml. Setelah itu kita aduk. Aduk sampai merata, sampai bawah. Setelah diaduk kita tutup, diamkan selama 3 hari atau 72 jam. Nanti setelah 3 hari bisa dipanen, dan ini contoh yang sudah didiamkan selama 3 hari.
Nah, hari ini kita mau panen. Silakan. Kita ambil dulu, sampahnya kita buang dulu, ampasnya kita ambil dulu. Nah, taruh di saringan. Ampasnya ini boleh kita blender atau didiamkan seperti ini untuk kita taruh di pot-pot atau di tanaman supaya menjadi pupuk. Nah, cairnya ini nanti kita pakai untuk disemprotkan ke tanaman. Ini ada tidak semuanya, tapi harus dicampur air lagi, diencerkan dengan air yaitu 1:30. Kalau segini ini kan 2 liter, berarti 2 tutup botol aja cukup. Nah, kita bisa membuat biowash ini di botol lalu kita kasih merek karena ini ada nilai ekonomisnya sehingga bisa untuk kas ibu-ibu. Harapan saya kebun ini bisa menjadi titik edukasi untuk anak-anak belajar mencintai alam, juga untuk para warga yang melihat bahwa sampah itu bisa dijadikan sumber daya untuk dijadikan kompos gitu. Mari teman-teman, ibu-ibu rumah tangga, kita mulai menanam dengan memanfaatkan tanah pekarangan di rumah. Sehingga kita mempunyai penghasilan dari berkebun. Setidaknya kita bisa menghemat uang belanja. Karena kita tidak perlu lagi membeli sayuran di luar. Karena hasil kebun kita sendiri untuk keluarga itu tentunya lebih sehat dan lebih terjamin kesehatannya ya untuk keluarga.